Jadi saya ini di sini sebagai ilmuwan, sebagai peneliti. Alhamdulillah rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia. Ya, kepada Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya, Bapak. Kenapa kau Mon? Stres sekali kau tengok. Kemarin garang kali kau bilang kau nggak takut masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Mudah-mudahan di sore hari ini semuanya sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin teman-teman. Oke, untuk video yang kita tonton untuk sore hari ini masih tetap Roy Suryo, dan di situ juga ada Dr. Tifa yang dimana kemarin sudah dipanggil ke Polda teman-teman ya, yaitu mengenai ijazah Pak Jokowi. Langsung kita tonton mengenai Dr. Tifa dan Roy Suryo tentunya. Oke, lanjut, ini sudah saya siapkan dan langsung kita play. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini di sini sebagai ilmuwan, sebagai peneliti. Alhamdulillah rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan kepada, dan itu adalah menjadi sebuah hak bagi kita, hak asasi manusia untuk bisa mendapatkan kebenaran yang sejujur-jujurnya secara kaidah ilmiah. Nah, berikut ini adalah rekan senior saya mewakili yang nanti akan menjalankan network para ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, dan dari Australia. Bapak Agus Yunanto akan memberikan tambahan keterangan bagaimana nanti kami akan melakukan kolaborasi dan kerjasama internasional untuk melakukan penelitian sesuai dengan metodologi yang kami miliki masing-masing. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan media yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih Bu Dr. Tifa, Dr. Suryo, Bang Ahmad Kasinuddin, Bang Medi. Tadi malam to the point saja, saya berkomunikasi dengan salah seorang sahabat saya yang bekerja di UN New York, Amerika. Saya sampaikan tentang masalah ini. Tinjauannya dari segi ilmiah, dari sains, bukan dari politik dan apalagi hukum ya. Oh, ternyata penelitian ini akan dilakukan untuk ijazahnya Pak Jokowi itu juga diteliti dari orang luar negeri teman-teman ya, ceritanya seperti itu. Ada yang dari Australia, ada dari Eropa, yang persis diucapkan oleh Dr. Tifa ini teman-teman. Oke, lanjut lagi, coba kita dengarkan. Nah, alhamdulillah sahabat saya yang bekerja di UN atau PBB di New York akan menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu. Itu akan menghubungkan saya dengan contact person atau license officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Jadi akan ditindaklanjuti berupa pemberitahuan surat apakah nanti dari tim hukum atau dari Dr. Tifa terkait dengan masalah ini yang terkait dengan sains atau ilmiah. Itu saja, mudah-mudahan upaya ini akan menjadi gaung lebih besar secara internasional. Yes, and I have to say to all of you that last night, alhamdulillah, I called to my colleague, my best friend in New York, which is she work for the UN of New York in America. She told her that she will help me to connect with her colleagues in UN in Geneva, Europe. So inshallah in the near future we are going to talk with our colleague in UN
UN of Geneva in Europe. Saya kira itu saja yang bisa saya tambahkan. Dr. Tifa, kita berdoa sama-sama, kita berjuang bersama-sama dari sisi keilmuan, sisi sains, ya, bukan dari sisi yang lain, ya, yang lebih jelas ini. Karena Dr. Tifa ini, Dr. Suryo ini adalah orang-orang yang punya ilmu, gitu ya. Barangkali itu tambahan sedikit dari saya, Bang Medi. Terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wah, ternyata mau mengadakan penelitian dengan minta bantuan dari Eropa, dari Australia, juga dari Amerika, New York katanya. Jadi itulah tadi statement dari Dr. Tifa selesai mengenai ijazah Pak Jokowi tersebut, dan coba kita simak bareng-bareng teman-teman ya. Jadi apabila teman-teman punya saran dan kritik, jangan lupa tulis di kolom komentar saya. Oke, sekarang kita dengarkan dulu Bapak Desna Juhaji yang mau memberikan komentarnya. tidak memihak di sini, tidak memihak sini. Saya pakai kacamata hukum, yaitu selaku mantan penyidik. Gampang nggak Pak Susno buktikan itu? Gampang sekali. Kenapa gampang sekali? Ini ijazah yang dipersoalkan. Pemilik ijazahnya masih hidup, lembaga yang mengeluarkan masih ada, yaitu Universitas Gadjah Mada. Dan UGM ini adalah salah satu universitas yang kredibilitasnya cukup terkenal, bahkan cukup sangat terkenal di Indonesia maupun di fora internasional. Tinggal bagaimana caranya? Ya datang aja ke UGM, Pak, ini ijazahnya beliau ini dilaporkan palsu. Betul Bapak yang mengeluarkan ijazah ini? Mari kita lihat, katanya UGM. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah. Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Lah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Polisi karena masih kurang saksi satu dari UGM, tinggal cari dosennya Pak Jokowi, kan masih ada yang hidup kan. Periksa dosennya sebagai saksi. Pernah nggak punya murid namanya ini? Oh ya pernah. Saya ngajar mata pelajaran ini. Oke. Tidak cukup dengan itu saja. Tanya teman seangkatannya. Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85, pernah nggak punya teman namanya ini? Joko Widodo, kelahiran di Solo tahun sekian-sekian. Oh ya, betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya, itu semua cukup. Ya, mau apa lagi gitu? Apa lagi? Kalau di, nah kemudian ini sangat erat kaitannya dengan perkara yang dilaporkan Pak Jokowi. Kalau seandainya ijazah ini terbukti palsu, UGM mengatakan kami tidak mengeluarkan itu, ini bukan mahasiswa kami dan sebagainya, maka laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya jadi gugur. Tidak bisa dikatakan mencemarkan nama baik, memang palsu. Tapi kalau ini asli, maka laporan Pak Jokowi ini apa yang diputuskan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Baris-Krim, keluar SP3 ini sebagai alat bukti untuk perkara pencemaran nama baik. Ya gampang sekali kan? Ya. Nah, tapi kan ada yang katakan perlu dilaborat dan apa enggak? Ya perlu, silakan dilaborat. Kan tidak perlu, tapi tidak perlu kita terlalu sibuk dengan dilaborat. Yang ngeluarkan kok. Yang ngeluarkan ini lah dilaborat itu paling membandingkan antara ijazah Pak Jokowi dengan ijazah lain yang dikeluarkan oleh UGM pada tahun 85. Oh ternyata identik, selesai. Tidak nanti membandingkan, wah ini kupingnya bekar, wah ini giginya, bukan itu. Jadi clear sekali Pak Susno, terima kasih karena ini memang pakar dan hidupnya di bidang penyidikan. Nah, itu menurut Bapak Susno Juhaji. Oke, kita kembali lagi dengan video yang berikutnya. Mari kita dengarkan. Sepertinya ini juga ada dari netizen ya, yang berkomentar mengenai Pak Jokowi. Oke, lanjut. Kelakuan.
Gini nih ya, ini yang dinamakan sikap inkonsisten ya. Sikap inkonsisten itu adalah sikap yang berbeda dari awal ke akhir. Ketika di awal-awal mereka ini semangat banget pengen membuktikan kebenaran asli atau palsu ijazah Pak Joko Widodo. Namun ketika telah 90% hasil uji forensik atau uji lab yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap ijazah Pak Joko Widodo, mereka malah bilangnya menolak. Alasannya tuh nggak klise banget. Mereka kemudian beralasan polisi memihak ke Pak Joko Widodo. Sikap yang begini itu yang paling bahaya ya guys ya, yang berpotensi mencuci otak orang lain. Dan sikap yang mereka keluarkan ini juga berpotensi memprovokasi orang lain. Nah awal-awalnya aja tuh teriak-teriak pengen ngebuktiin, sudah mau terbukti mereka tolak. Nah itu tandanya apa? Mereka itu cuma pengen Pak Joko itu di posisi yang salah. Nah bener kan, sekarang ada lagi narasi bahwasannya polisi berpihak ke Mulyono. Tidak konsisten, laki-laki tidak bisa ucapannya dipegang. Aku Jen. Dan ini mungkin spesial ini, masnya ini spesial menunjukkan videonya untuk Roy Suryo. Oke, kita simak untuk videonya, lanjut. Ya arep golek panci tapi nang yo ora ahline iki jane aku hubungan karo Roy Suryo sik ben dong ya. Sur, tolong jawab Sur, iki panci sing apik iki sing endi Sur? Modelan sing endi sing cilik ngene iki? Apa sing ngombo Sur? Kowe kan ahline to Sur nek sing golek-golek masalah perpancian ngono. Ah Mas jawab baik gak dong nek masalah panci Sur. Tolong Sur, nek rofitiku iki yo Sur, dijawab Sur. Panci sing apik sing modelan piye Sur? Temenan. Aku takok mbake kae yo malah bingung ya to. Ini kok nek apik-apik engko mok colong apa ora wis rasa ngurusi ijazah Sur. Iki panci ning kene reno-reno Sur. Ya. Tenan Sur. Komen Sur, panci sing piye Sur? Sing apik iki Sur, Nah, ini spesial untuk Roy Suryo. Jadi masnya ini menawarkan panci-panci. Dia lagi di mall juga, lagi belanja. Jadi dia minta bantuan Roy Suryo untuk komen di videonya masnya ini, teman-teman. Cukup lucu juga, teman-teman ya. Jadi apa kata masnya ini mengenai panci-panci tersebut adalah spesial dikhususkan oleh Roy Suryo. Oke, lanjut lagi. Untuk videonya kita tonton. Let's go. Rasa ngurusi ijazah kowe iki Sur. Ngurusi panci ngono lho. Aku bingung ngarep golek panci sing modelan piye Sur. Ya, tapi nek aku tuku kok aja dicolong ya Sur. Jan ruwet kowe ngono malah ya angel-angel. Iki to Sur sing diarani panci. Oh iya ya sing model-model ngene iki ya Sur. Lah nek model ngene iki ya didono Sur ya pakare ya. Iya, pakare. Wah, Sur. Mesti kita jarene saweneng Sur, lalen gue ngurusi ijazahmu Sur. Anjir ono Sur modele ya Sur, dari berbagai macam Sur ya ono Sur. Menang milih sing model sing ndi Sur? Iki ono Sur sing ono gagang ini kena nggo ngepruk wong-wong sing ruwet Sur iki Sur. Kena nggo ngepruk pipa, kena nggo ngepruk Rijal Padilah, kena nggo ngepruk ndase monyong kok monyong Rismon. Jan ya ngelang. Ono kabeh iki Sur panci Sur. Sing apik sing ndi Sur? Komen Sur. Temenan Sur. Komen. Mantep Sur. Sur ono kabeh Sur ya. Kami berempat ya. Nah, ini langsung dibawa oleh Roy Suryo, teman-teman pancinya sudah belanja tadi sama masnya yang barusan minta pendapat sama Roy Suryo mengenai panci yang bagus yang mana. Oke, lanjut lagi untuk videonya. Mari kita ketawa bareng. Let's go. Ya, lucu. Dr. Rismon lucu. Sifat lucu. Dan juga Pak Rizal Fadila. Ya. Ini benar-benar lucu. Apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya lucu? Kondom satu. Kondom sebentar ya. Ya, kondomnya masih di gudang. Diambilin dulu ya. Tadi mau berapa kondomnya? Satu aja. Kondom satu, Yang import habis, ada yang lokal, mau nggak? Adanya yang lokal, Mas. Iya, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kondom lokal satu, Mau yang wangi apaan? Wangi apa, Mas? Apa aja, Mbak? Yang kemarin kita pakai aja, Itu
suami saya yang suka pakai pakaian. Oh, rasa kemangi. Ya, itu mah nggak enak. Yang rebo malam aja, yang rebo malam. Oh, yang rasa nangka. Iya, itu yang nangka. Aduh, ini bikin kita ketawa. Jadi ini ulah-ulah dari gerombolan sakit hati ini teman-teman ya. Oke, lanjut lagi, kita sambil ketawa sore hari ini teman-teman. Jangan lupa yang sudah menonton video ini untuk berkomentar di kolom komentar saya. Nanti kita tunggu, kita play lagi, dan mari kita ketawa. Lanjut. Yang rasa nangka aja ya mas, enak, baunya nggak begitu menyengat. Iya, udah. Kondom rasa nangka 1 ya Hen. Udah, terus nikah. Kondomnya mau yang bergerigi apa enggak? Yang bergerigi. Apa tuh mbak? Cepet mbak. Ya, kepada Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya, Bapak. Kenapa kau Mon? Stres sekali kau tengok. Kemarin garang kali kau. Kau bilang kau nggak takut masuk penjara. Sekarang kenapa goyang kali kau? Udah aku bilang sama kau Rismon. Nah, oke. Jadi kita sedikit ada candaan tadi teman-teman ya. Jadi disitulah ulah dari gerombolan sakit hati memainkan sinetron, dan dia minta tadi apa itu ya yang dipesan tadi. Kalau yang tahu silakan komen di kolom komentar saya apa tadi yang dipesan oleh Roy Suryo. Oke, ini juga ada Mbak Yohana memberikan saran ataupun kritikannya buat Rismon Sianipar. Coba kita dengarkan dan langsung kita tonton dulu. Ya, jangan kau lawan orang baik. Rugi kawan. Harus orang baik itu Mon dikawani Mon, bukan dijadikan musuh. Dengarkan Mon. Sekarang minta tolong kau kesana kemari. Kemarin gaya kali kau. Minta tolong sama Prabowo Subianto. Ya nggak mungkin lah Prabowo Subianto menolong kau. Jokowi Dodo best friendnya. Betul Mbak Yohana. Habis itu kau minta tolong sama Rizik. Bukannya kau sudah berpegangan tangan sama Rizik. Kau bilang terima kasih Beb. Kenapa sekarang kau minta tolong lagi? Udah parah kau Limon. Kata Rismon ya, kepada Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ya Bapak Sultan, tolonglah Pak, ditengahi nih Pak ya. Mon, kau itu tak punya adab etika berbicara sama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kalaupun mau minta tolong, ya bukan melalui media sosial Mon. Bikin malu orang Sumatera Utara kau. Kita ini Mon, orang Sumatera Utara, ya. Walaupun suara kita, nada kita ya kan nampak kelihatan kita marah, tapi kita adab budi bahasa itu Mon, ya nomor 1 daripada ilmu. Kau bilang kan supaya ada mereka konvers. Kalau bisa saya bertiga diundang lagi dan Bapak Sultan yang hadir di situ. Mon, Bapak Sultan tak perlu hadir Mon. Karena Bapak Sultan, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 lebih percaya kepada Bapak Joko Widodo daripada sampah seperti kau ini. Kau bilang ya supaya mendesak UGM menyajikan data-data yang 34 itu. Mon, Sri Sultan lebih percaya kepada pihak UGM daripada kau. Jadi kau berhentilah meminta tolong ke sana kemari, merendahkan diri kau sendiri. Bukannya kau bilang kau berani? Berani berbuat, berani bertanggung jawab Mon. Kalau memang salah, akui kesalahan, jalani hukuman. Itu baru orang Sumatera Utara namanya. Kenapa kau nggak minta tolong sama si Rizik lagi? Terus kau bilang parah. Kaulah yang parah. Kau bilang Anda itu nggak berani buat statement, bersembunyi di toilet rektorat. Kau bilang Anda itu nggak berani buat statement, bersembunyi di toilet rektoratnya kau itu, Opa Emilia. Kenapa pula Ibu Opa Emilia yang kau salahkan? Kau salahkan diri kau sendiri. Kau
menganalisa ijazah Bapak Joko Widodo dengan mencomot ya dari medsos. Udah jelas itu ijazah palsu yang diedit. Habis itu kau dengan gaya kau tuh, kau analisa lah seolah-olah kau memang pakar. Terus kau sebarluaskan ke seluruh rakyat Indonesia. Kau nyatakan bahwasanya 11.000 triliun persen ijazah Jokowi palsu. Gak bengak kau namanya itu. Habis itu kau bercampur pula sama si Rizik. Makin geram mau nengok kau. Oh bilang gara-gara kaulah ya UGM hancur-hancurnya. Mon, UGM itu tidak akan pernah hancur. Yang hancur itu hidup kau. Sebentar lagi kau menjalani hukuman nginap kau di Hotel Prodeo. Kau yang hancur, bukan UGM. Karena UGM di pihak yang benar. Yang hancur itu kau. Jengkel kali ya, Wak. Aku pun jengkel kali nengok kau. Kok ada orang Sumatera Utara sebengak kau? Buat malu aja kau. Kau jalanilah itu. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Betul. Kau ajaklah si Rizik sekalian ngawani kau di Hotel Prodeo itu, bermantap. Betul, Mbak. Makanya Rismon, ini pelajaran buat kau. Ya, jangan kau lawan orang baik. Nah, Mbak Yohana juga ikut berbicara di sini, teman-teman. Jadi itu tadi mengenai Rismon, yang dimana tadi minta bantuan sama Sri Sultan Hamengkubuwono. Jadi diharapkan Sri Sultan Hamengkubuwono itu menolong tentang kasus yang lagi dihadapi oleh Rismon, teman-teman ya. Nah, langsung ditanggapi oleh Mbak Yohana. Ternyata Mbak Yohana ini juga sama-sama dari Sumatera. Nah, itu teman-teman ya statementnya. Dan penjelasan-penjelasan dari Mbak Yohana patut kita simak, dan mungkin teman-teman yang sudah paham mengenai video ini, apalagi kalau bukan mengenai Rosuryo, juga Rismon Sianipar. Oke, silakan komen di kolom komentar saya, dan saya ingatkan kembali acaranya YouTube Nusantara di bulan 8 nanti ya. Saya Mas Hengki Banyuwangi Official juga mau ikut dalam rombongan YouTube Nusantara nanti. Tanggal 14 kalau nggak salah ya, itu tanggal 14 bulan 8 ataupun tepatnya Agustus. Show yang kedua yaitu di IKN Nusantara. Jadi bagi penonton setia dari Banyuwangi Official yang kontribusi di channel saya, silakan di sebelah sini ya, sebelah bawah sini ada nomor rekening, juga ada nomor WA saya. Silakan teman-teman, dan itu pun saya ikhlasnya. Jadi untuk bekal nanti kita berangkat ke IKN Kalimantan Timur. Oke, jadi cukup itu dulu yang kita tonton. Terima kasih semuanya. Selamat sore, sehat selalu, dan ambil hikmahnya teman-teman. Dan jangan lupa kita nikmati dulu lagu YouTuber Nusantara. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you. Bye-bye. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung parbelat kasih fakta, Agrifanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi Official ayo maju, AR mah menebak ilmu. Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rinaldo Bastanto bicara tegas, Rinaldi SB tak pernah lepas. Moto B kreatif penuh ide cerdas, karena update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar
cinta Indonesia. Kami Jokowi Lovers.